Hai, saya Mata Suherman. Tepat di bulan Agustus 2020, saya bersama Eki Dance Company meluncurkan satu buah karya kolaborasi yang berjudulkan Indonesia Maju in Art. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses pembuatan dari karya tersebut. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin karya-karya saya, di tahun 2018 saya bersama Eki Dance Company dan juga Mas Didit Maulana dari Ikat Indonesia, kita pernah membuat karya kolaborasi bersama. Nah, waktu itu judulnya adalah Indonesian Beauty. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ngelihat hasil karyanya, teman-teman bisa klik link di bawah karena di sana ada proses pembuatannya. Jadi sedikit berbeda dengan konsep tahun ini di tahun 2020, saya bersama Eki Dance Company membuat satu buah karya kolaborasi lagi yang berjudulkan Indonesia Maju in Art. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di tahun 2018 belum pernah melihat hasil kolaborasi saya dengan Eki Dance dan juga Mas Didit, saya akan sedikit bercerita mengenai proses pembuatan waktu itu di tahun 2018. Jadi asal muasalnya kenapa kita membuat karya kolaborasi ini, sebenarnya ini adalah sebuah letupan dari kami, para pekerja seni, di mana di tahun 2018 itu marak dengan isu politik. Dan pada saat itu banyak sekali proses pemecah belah, ya, banyak isu-isu, banyak hoax gitu ya. Jadi di saat itu ketika kita melihat kondisi seperti itu, dan sebenarnya kita awalnya juga nggak rencana sampai seserius itu sih dalam mengolah karya Indonesian Beauty. Tapi karena kita merasa kita memiliki visi yang sama, jadi kita juga memiliki kegelisahan yang sama terhadap kondisi pada saat itu. Jadi kita berpikir kenapa nggak kita coba mengekspresikan apa yang kita pikirkan, tidak harus dengan kampanye, tidak harus dengan marah-marah, tapi kita mencoba mengekspresikannya dengan membuat sebuah karya seni yang bisa memberikan impact positif pada teman-teman yang menikmatinya. Jadi waktu itu karya Indonesian Beauty saya buat dengan jumlah frame-nya sebanyak 73 frame ya. Jadi 73 frame itu dalam arti kita merayakan 73 tahun Indonesia Merdeka waktu itu. Lalu kita buat sebanyak 17 tarian daerah. Tariannya nggak pure etnik daerah, tapi Eki Dance membuatnya itu terinspirasi dari tarian-tarian daerah. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nyangka, oh kok tariannya agak sedikit berbeda ya. Memang nggak pure tradisional, tapi diolah dengan kebutuhan dari Eki Dance sendiri, dengan ingin mengenalkan tarian-tarian ini kepada anak-anak muda supaya mereka tetap cinta terhadap budaya Indonesia. Nah, kemudian peran Mas Didit sendiri di sini adalah tentunya lebih ke tata busananya, karena Mas Didit ini memiliki koleksi kain dari setiap daerah Indonesia yang sangat-sangat indah banget, bahkan sampai aksesorisnya ya. Nah, di karyanya itu ada satu tarian yang bernama Arjuna Srikandi. Nah, itu adalah tarian memang dibuat khusus untuk project itu. Jadi dalam foto itu semua kainnya adalah kain-kain koleksi Mas Didit, dan itu semua berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi singkat cerita, Project Indonesian Beauty itu kita buat memang khusus untuk menyuarakan hati kami gitu ya. Dimana kami tidak suka dipecah belah, dimana Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang sangat-sangat Indonesia banget gitu ya. Dan kita nggak mau itu menjadi satu isu yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah kita, siapapun itu. Nah, maka daripada itu tarian yang berjumlah 17 ini saya buat untuk bisa mewakili beberapa daerah di Indonesia, dan kita anggap semuanya itu indah gitu ya, apalagi kalau kita sajikan dalam satu buah karya yang ditampilkan bersama-sama. Jadi dalam 17 tarian itu setiap satu tarian kira-kira ada 3-4 frame, makanya totalnya adalah 73 frame. Nah, itu kita waktu itu sempat dapat kesempatan disponsor oleh Nikon Indonesia, kita sempat buat pameran juga di Senayan City ya, dan juga sempat ditampilkan di Indonesia Kaya. Nah, itu juga ada performance-nya dan juga ada workshop-nya. Dan senang sekali ya waktu itu antusiasme dari teman-teman semua itu benar-benar positif, dan kami juga lebih senang lagi karena kami bisa membawa impact yang positif bagi orang-orang yang menikmatinya. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you.
Nah, jadi tahun ini adalah kesempatan kedua buat saya bisa bekerja sama lagi dengan Eki Dance Company. Karena terus terang selalu excited untuk bekerja sama dengan Eki Dance Company ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat profesional sekali. Jadi ketika saya membutuhkan penari-penari yang membutuhkan energi yang sangat positif, mereka ini semua selalu siap, selalu bisa menari dengan sempurna, menari dengan energi yang sangat positif. Nah, kemudian kenapa di tahun ini kita membuat Indonesia Maju in Art dan kemudian apa konsepnya? Nah, di video kali ini saya akan bahas satu persatu dari proses pembuatan konsepnya, teknisnya, sampai arti dari setiap foto yang saya buat. Nah, jadi foto yang saya buat, yang konsep kali ini sebenarnya selalu ada konsep awalnya. Jadi, setiap kali kita membuat sebuah project, sebuah karya, apalagi sebuah foto-foto konsep ya, yang konseptual seperti itu, pasti harus ada konsepnya itu sendiri. Jadi, tahun ini sebenarnya awal mulanya diskusi kita itu dengan Eki Dance sebenarnya tidak bertajuk coronavirus seperti sekarang ini, karena dulu ekspektasinya kita berharap bisa melanjutkan karya yang sebelumnya, Indonesian Beauty. Tapi ketika semua kondisi berubah di tahun ini, di mana coronavirus ya COVID-19 ini menjadi satu momok yang sangat-sangat luar biasa gitu, akhirnya kita berpikiran kenapa kita nggak coba mengekspresikan apa yang kita rasakan sekarang dengan kondisi yang ada yang kita alami, dan semua orang mengalami hal yang sama. Nah, jadi memang Indonesia Maju in Art itu adalah suara dari kami para pekerja seni ya. Kami ingin meletupkan apa yang kami rasakan. Jadi saya rasa teman-teman di sini pasti mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi berangkat dari isu itu kemudian saya mencoba brainstorming, saya mencoba mengolah dan mengeluarkan beberapa penggalan-penggalan kata dari apa yang kita rasakan. Jadi saya muncul sebuah kata kegelisahan, kepanikan, ketidakpastian, ya, kesakitan. Kemudian kita juga khawatir tentang keluarga, orang tua, gitu. Terus kemudian juga kita berpikir banyak perubahan, ya. Dan juga kita semua ketakutan akan kesehatan, gitu. Jadi banyak sekali kata-kata yang muncul dalam penggalan-penggalan di kepala saya ini. Jadi akhirnya saya coba tuliskan di beberapa kertas, gitu ya, penggalan-penggalan kata yang menjadi sumber inspirasi saya akhirnya. Nah, di situ saya mencoba menerjemahkan dengan beberapa visual. Jadi saya mencoba memikirkan visual apa yang kira-kira memang bisa relate dengan coronavirus ini sendiri. Saya tidak mau karya ini secara visual mungkin menjadi sesuatu yang sangat berat, tapi saya ingin sesuatu yang memang kesannya lebih dark gitu ya. Bukan sesuatu yang cerah di tahun ini. Jadi Indonesia Merdeka di tahun ini perayaannya adalah bukan perayaan yang penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan keceriaan gitu, tapi dengan nuansa yang lebih kelam, suasana yang lebih gelap gitu. Jadi dari situ makanya akhirnya muncul beberapa alternatif visual. Jadi saya mencoba mencari referensi yang kira-kira secara visual bisa mewakili apa yang saya rasakan. Jadi kalau kita membuat sebuah karya, kalau saya boleh membagi dalam bentuk diagram, sebenarnya banyak banget komponen yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya dalam sebuah diagram itu kalau bisa dibilang bagian yang paling kecil adalah bagian mengenai technical atau teknis ya. Jadi di sini kita bicara mengenai bagaimana sih settingan aperture-nya, bagaimana settingan ISO, bagaimana settingan shutter speed gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bagian teknis. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan adalah mengenai visual literacy. Jadi bagaimana kita membuat sebuah komposisi, bagaimana kita membuat elemen-elemen tertentu yang bisa ditampilkan secara visual yang menarik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling besar dan yang paling vital dalam sebuah karya adalah rasa. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya kita memberikan rasa terhadap karya kita. Nah, itu harus dilakukan dengan melakukan banyak riset. Jadi kita nggak cuma membuat karya begitu aja, tapi juga kita harus membuat riset-riset kecil-kecilan gitu ya. Jadi saya harus mencari tahu informasi mengenai
coronavirus itu seperti apa, bagaimana ganasnya coronavirus, bagaimana angka kematian yang ada di Indonesia, bagaimana angka kematian di dunia gitu. Jadi data-data itu yang akhirnya menunjang rasa dari karya yang akan kita buat. Nah, kalau kita bicara teknis, ya teknis memang sesuatu hal yang sangat menarik sekali dan saya rasa banyak orang yang suka sekali membahas mengenai teknis ya. Nah, di sini pemotretan saya yang kali ini saya menggunakan Nikon Z7 dan juga saya menggunakan lensa 2470 dan 1430. Kemudian selain itu juga saya menggunakan softwarenya untuk tethering adalah Capture One Pro 20 dengan kabel tethering dari Tether Tools, dan kemudian saya juga menggunakan lampu dari Brown Color. Jadi saya saat itu menggunakan sekitar 6 lampu dari Brown Color. Itu kebanyakan yang saya gunakan adalah power pack dari Scoro. Kemudian teknis yang saya gunakan untuk pemotretan ini hampir sama dengan teknis sebelumnya yang saya gunakan di Indonesian Beauty, yaitu saya menggunakan teknik lighting, mix lighting, karena itu sepertinya sudah menjadi trademark saya ya, ciri khas yang saya suka banget buat. Dan di sana juga saya bisa menampilkan efek-efek yang lebih dramatis dengan menggunakan mix lighting gitu. Jadi teman-teman yang belum pernah mendengar atau belum pernah mencoba apa itu mix lighting, teman-teman juga bisa klik di link di bawah karena saya akan share di video saya yang sebelumnya yang membahas teknik pemotretan dengan penari balet. Nah, di sana juga menggunakan teknik-teknik mix lighting. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang lumayan sering ditanya oleh teman-teman adalah bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan orang lain. Di sini dalam halnya adalah Mas Rusdi dari Eki Dance Company ya, di mana Eki Dance Company adalah seninya seni tari gitu ya, beda dengan saya di mana saya melakukan seni yang lebih ke visual. Nah, bagaimana caranya menemukan satu buah titik temu antara kami berdua gitu. Nah, di sini memang peran komunikasi menjadi satu hal yang sangat-sangat penting ya, di mana kita juga harus mengutarakan apa yang kita rasakan. Jadi ide apa aja yang kita pikirkan gitu ya. Jadi ini yang akhirnya kita mencoba melakukan toleransi juga, yang dipikirkan oleh Mas Rusdi seperti apa, yang saya pikirkan juga seperti apa, karena secara teknis tari mungkin juga agak sedikit susah ketika diharapkan visualnya seperti yang saya inginkan, demikian sebaliknya gitu. Jadi akhirnya dengan komunikasi yang baik ya, biasanya itu selalu membuahkan hasil yang baik juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memiliki kolaborasi dengan pekerja seni lainnya, coba selalu diterapkan itu karena komunikasi adalah kunci utamanya. Nah, kemudian akhirnya waktu itu karena kita memiliki keterbatasan, kami tidak bisa bertemu bertatap muka untuk meeting seperti layaknya meeting yang saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi otomatis kita berusaha melakukan komunikasi dengan menggunakan Zoom meeting, dengan menggunakan WhatsApp group gitu ya. Jadi kita juga berharap tetap komunikasinya harus lancar. Jadi bukan cuma dari saya sendiri sebagai fotografer, tapi juga dari keseluruhan tim. Jadi kita bicara kalau Eki Dance, otomatis dia juga tidak hanya si koreografer ini sendiri, tapi juga ada dari sisi kostumnya, kemudian juga dari penarinya, terus kemudian juga dari Prima Imaging juga supporting dari lighting juga harus ikut di dalamnya. Karena itu otomatis semuanya itu sangat berhubungan gitu. Jadi biasanya saya memberikan beberapa referensi visual yang saya inginkan gitu, yang kira-kira mungkin nggak kalau dalam sebuah tarian ini kalau kita menggunakan baju seperti ini. Bagaimana kalau misalkan saya ingin mengambil angle yang seperti ini, kemudian saya ingin mengambil aksesoris tertentu. Jadi ini harus dikomunikasikan. Sampai yang terakhir adalah mengenai masker. Karena saya tahu masker itu sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman dipakai untuk orang menari ya. Tapi di sini karena saya ingin menampilkan konsepnya adalah coronavirus, jadi otomatis masker itu harus tetap ditampilkan dalam visualnya. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside. Nah, kemudian dari proses kita berkomunikasi, akhirnya dari Eki Dance banyak memberikan masukan juga. Jadi seperti pemilihan dari baju ya. Jadi foto yang saya tampilkan di sini totalnya ada 8 frame ya. Jadi 8 frame ini mereka menggunakan baju bernuansa abu-abu.
Jadi abu-abu tua dan abu-abu muda. Nah, abu-abu ini sebenarnya mewakili suatu suasana yang sangat-sangat suram ya. Jadi mungkin teman-teman pasti tahu kalau kita melihat warna abu-abu pasti secara psikologi, secara persepsi kita ngerasa sesuatu yang suram, sesuatu yang dark, bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang ceria gitu. Jadi di sini pemilihan kostum pun akhirnya menjadi satu hal yang penting dalam mengeksekusi sebuah karya. Dan kemudian di sini saya menggunakan rumbai. Jadi ada rumbai yang kita pilih, sebenarnya awalnya idenya adalah dari rantai. Saya kepikiran rantai itu simbol yang sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Bhinneka Tunggal Ika di Pancasila, itu biasanya ada rantai. Rantai itu biasanya adalah simbol dari kerjasama gitu. Jadi saya kepikiran kenapa nggak kasih rantai. Jadi rantai sebagai simbol kerjasama antar kita semua manusia di Indonesia gitu. Nah tapi kalau untuk mengeksekusi sebuah tarian dengan menggunakan rantai pastinya agak berat dan agak sulit. Jadi akhirnya ide saya adalah bagaimana kalau rumbai. Jadi kita nggak harus namanya kemerdekaan itu dirayakan dengan bendera merah putih, nuansa baju merah putih gitu. Karena itu menurut saya sesuatu yang memang generik, yang sangat-sangat semua orang juga udah tahu kalau 17 Agustus pasti merah putih gitu, bendera Indonesia udah pasti merah putih. Nah merah putih itu diidentikan oleh saya nggak harus berbentuk bendera, jadi makanya di sini pemilihannya adalah dengan menggunakan rumbai. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am. Nah kemudian seperti biasa sebelum pemotretan di hari H, biasanya saya melakukan gladi resik dulu. Jadi biasanya tarian-tarian itu mereka tarikan di depan saya dan biasanya saya mencari penggalan-penggalan. Jadi ada penggalan di area bagian depan kah, di tengah atau di bagian akhir. Karena itu yang biasa saya anggap sebagai simbol dari tarian-tarian mereka ini. Nah karena tarian ini juga tarian yang baru, akhirnya dari Eki Dance sendiri melakukan gladi resik sendiri dan mereka memotretnya sendiri. Jadi akhirnya dikirim ke saya sehingga saya bisa memikirkan komposisi dari foto-foto itu. Jadi penggalan-penggalan mana yang kira-kira ingin saya ambil. Nah sebenarnya waktu dilihat ini, waktu mereka gladi resik sebenarnya nih masker nih belum ada, mereka belum menggunakan sama sekali gitu ya. Jadi pada saat itu mereka juga tidak terpikir mengenai penggunaan masker. Tapi di sini saya berpikir kalau kita ingin menampilkan sebuah konsep yang memang bertajukan dengan coronavirus gitu ya, kenapa kita nggak tampilkan si masker itu sendiri. Jadi masker ini kita buatnya sangat-sangat urgent banget, sangat-sangat cepat. Jadi sore hari saya dikasih lihat frame-nya, kemudian saya minta ke mereka bisa nggak kalau kira-kira ditambahkan masker. Ternyata besok paginya sudah ada maskernya semua. Jadi luar biasa sekali kerjasama dari Eki Dance ya, supportnya benar-benar luar biasa. Jadi apa yang di kepala saya, visualnya seperti apa, dan itu bisa dieksekusi dengan sempurna oleh mereka. Kemudian dari foto-foto ini totalnya ada 8, sebenarnya 8 sebagai simbol bulan Agustus juga, dan 8 itu biasa diidentikan dengan sesuatu yang baik ya. Apalagi kalau kita bicara dari budaya Chinese atau apa, nah biasanya 8 itu diidentikan dengan sesuatu yang sangat-sangat beruntung, sangat baik gitu ya. Dan juga kalau dilihat simbolnya kan seperti angka infinity gitu. Jadi selalu diidentikan dengan sesuatu hal yang baik, dimana di saat ini kita sangat-sangat membutuhkan hal baik gitu ya, karena kondisi yang seperti sekarang ini kan sangat-sangat prihatin, kita berbulan-bulan dalam kondisi yang sangat berduka gitu. Jadi kita ingin sesuatu yang positif, sesuatu yang memang suatu titik cerah supaya kita semua tetap berenergi dan memiliki impact positif bagi siapapun. Nah dari frame-frame yang saya tampilkan ini memang ada 6 frame ya. 6 frame itu tarian yang saya ambil dari depan ya. Jadi angle kamera saya di depan penari-penari ini. Tapi ada 2 frame lagi yang saya ambil dari atas, dari top angle. Jadi itu sengaja saya buat di bagian akhir karena ada konsep juga yang ingin saya sampaikan. Nah di bagian awal ini kalau 6 tarian itu teman-teman bisa lihat. Jadi foto-foto ini sebenarnya banyak sekali gerakan-gerakan yang melukiskan kegelisahan, melukiskan suatu keputusasaan gitu ya.
Jadi di situ bisa digambarkan dari gambar tangan si penarinya itu sendiri gitu. Terus kemudian ada simbol-simbol harapan di mana ada penari yang mengangkat tangannya 2 ke atas gitu ya. Kemudian juga di sini juga tampil seperti tidak dinamisan. Jadi banyak tarian yang gerakannya itu tidak teratur. Jadi seperti kita ketahui ya, setiap orang yang pada saat ini sedang mengalami pandemi seperti ini, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seperti biasanya. Jadi tidak seperti biasanya, mereka berjalan mencari sesuatu yang baru, mencari jalan keluar, mencari solusi gitu. Jadi dari ide-ide itu saya berusaha mengembangkan bahwa kondisi sekarang ini bisa dibilang semua orang itu mencoba sesuatu yang baru, mencoba hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian selain itu yang berbeda juga, tarian ini berbeda dengan tarian Indonesian Beauty. Indonesian Beauty adalah tarian-tarian yang terinspirasi dari etnik ya, dari tarian tradisional. Nah di sana banyak sekali gerakan-gerakan yang memang harus diidentikan dengan daerah tertentu atau tradisi tertentu. Tapi kalau di sini kontemporer kita buat lebih lebih ekspresif dan tidak ada kaitan dengan etnis atau tradisi atau budaya tertentu gitu. Jadi memang benar-benar pemilihan tariannya itu sendiri kenapa dibuat tarian kontemporer, karena memang kita ingin mengekspresikan apa yang kita rasa. Nah di salah satu frame yang saya tampilkan itu ada satu yang penarinya adalah wanita semua. Jadi berbeda dengan frame-frame lainnya di mana penarinya adalah wanita dan laki-laki. Nah di frame ini saya ingin menonjolkan bahwa peran wanita di masa corona seperti sekarang ini sangatlah kuat ya. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang dijalankan oleh wanita untuk menopang bisnis keluarganya gitu ya, penghasilan keluarga. Dan juga kalau kita bicara soal kebersihan, kesehatan gitu ya, peran wanita ini menjadi satu peran yang sangat-sangat kuat sekali. Nah kemudian 2 frame terakhir yang saya tampilkan, nah ini adalah frame yang kita ambil dari top angle ya, karena di sana kebetulan ada beberapa besi-besi yang saya bisa pasangkan, tapi waktu itu karena tidak ada plate-nya atau tempat dudukan buat kamera saya, akhirnya saya pasang seluruh tripod saya digantung dari atas itu. Nah kemudian saya tethering dengan menggunakan kabel tether tool dan saya connect ke saya punya laptop, karena dengan menggunakan Capture One Pro itu kan dia kita bisa live view ya di sana gitu. Jadi kita bisa lihat komposisinya seperti apa. Nah, kemudian secara formasi yang dibuat di sana, saya menampilkan ada 8 orang yang berbaring di bawah. Kemudian juga ada 1 orang di tengah. Nah, 8 yang berbaring ini sebenarnya simbol kerjasama gitu ya. Jadi simbol kerjasama antar semua manusia untuk menggunakan masker bareng-bareng gitu ya. Untuk sepakat bahwa coronavirus ini akan hilang kalau kita bekerja sama seperti itu. Dan yang di tengahnya ini saya simbolkan sebagai si virus itu sendiri, di mana dia warnanya beda sendiri, warnanya adalah warna hitam gitu. Dia menggunakan baju hitam dan juga menggunakan masker berwarna hitam. Nah di sini juga ada beberapa orang yang memegang rumbai yang berwarna merah dan putih, itu juga sebagai simbol dari Indonesia itu sendiri. Nah kemudian frame yang terakhir sebenarnya tidak beda jauh dari frame yang sebelumnya, tapi di sini ada beberapa memang sudah ada penari-penari yang lakinya itu udah agak bergerak gitu ya, ada movementnya. Dan juga kalau dilihat di bagian tengah ini berubah menjadi warna merah, dan si penari ini sudah tidak menggunakan masker lagi. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa harapan itu ada ya. Sebenarnya sebentar lagi kita pasti akan menemukan sesuatu yang akan lebih baik gitu. Jadi kita harus tetap optimis intinya. Jadi pesan yang ingin disampaikan bahwa adalah optimisme itu penting banget, kerjasama itu penting banget. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kerjasama itu akan membuahkan sesuatu yang akan lebih baik lagi. Jadi jangan egois, jadi jangan semuanya itu egois, berpikiran bahwa ini nggak apa-apa, buat saya nggak apa-apa, tapi kita harus berpikiran tentang orang lain juga. Makanya di dalam frame ini banyak simbol-simbol kerjasama, simbol-simbol optimisme, simbol-simbol sesuatu yang ada harapan gitu. Jadi kira-kira penyampaian dari konsep-konsep foto yang saya tampilkan itu kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk informasi juga, semua frame yang saya buat tidak ada proses manipulasi, jadi semuanya itu dibuat memang di lokasi seperti itu. Proses post-processing, editing itu udah pasti ada, karena beberapa
lokasi saya harus ada menggunakan marking area ya, jadi supaya mereka tidak keluar dari frame, maka saya harus memberikan batasan-batasan di area bagian tengahnya gitu. Dan di sini juga yang mungkin menjadi kesulitan saya itu sebenarnya lebih ke sisi lighting ya, apalagi kalau kita ngomong top angle. Ini kita harus ngakalin gimana caranya supaya lebih rata gitu. Karena top angle kan dia melingkar gitu ya, melingkar. Jadi kita harus tahu bagian mana nih yang kira-kira cahayanya bisa rata banget gitu. Jadi challengingnya di situ. Dan biasanya kalau saya banyak menggunakan lampu-lampu seperti brown color ya, dengan power pack-nya Scoro, dengan lampunya Pulso. Nah biasanya juga softbox saya gunakan, dan juga biasanya saya menggunakan para juga. Jadi ada beberapa aksesoris lighting yang saya gunakan ya, macam-macam, dan biasanya semua berdiameter besar karena ini adalah foto group ya. Jadi semakin besar orang yang kita foto, semakin besar grupnya, otomatis kita membutuhkan light diffuser yang lebih besar juga. Nah mudah-mudahan tips pemotretan di balik Indonesia Maju in Art menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi sebenarnya ide itu bisa datang dari mana aja ya. Jadi teman-teman yang ingin berkarya, yang ingin mungkin meletupkan emosinya atau perasaannya dalam sebuah karya, silahkan dicoba. Jadi mungkin sharing saya yang kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ya buat teman-teman juga yang sudah menonton, terima kasih banget, thank you for watching. Dan juga yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan juga share buat teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini.